Eh, nah itu tadi sedikit gerakan silat yang aku pelajari di sekolah. Tapi jangan takut ya, karena di sini aku bukan mau ngajak kalian ribut, tapi mau ngajak kalian buat masuk ke dalam cerita aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum saya memulai cerita ini, izinkan saya untuk berkenalan terlebih dahulu. Pergi ke Cibodas memetik melati, sehingga sebentar membeli pepaya. Izinkan saya bercerita hari ini. Saya Kasapa Damiko Wijaya. Pada suatu hari, di sebuah kampung, tepatnya di kota Tangerang, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Mamat. Anak kelas 8 yang rasa penasarannya lebih gede dari seporsi nasi padang. Ya, kalau ada apa-apa di kampungnya nih ya, Mamat pasti selalu maju paling depan. Ada orang mancing, dia nonton. Ada orang ribut, dia nguping. Bahkan nih ya, kalau ada orang lagi hajatan, dia pasti datang paling cepet. Padahal mah kagak diundang. Dan pada suatu hari nih ya, kampung Mamat lagi rame banget. Dikarenakan akan ada pernikahan Betawi. Nah, seperti biasa akan ada acara palang pintu. Dua kelompok yang saling berbalas pantun dan diiringi dengan gerakan silat yang lincah. Orang-orang pada ketawa, ada yang kagum, ada yang bertepuk tangan. Bahkan nih ya, ada ibu-ibu yang lagi nonton sambil ngipasin sate. Tapi anehnya, Mamat malah garuk-garuk kepala doang. Lalu Mamat berkata, "Heran dah gue, ini kawinan apa tawuran dah?" Karena penasaran, Mamat pun memutuskan untuk bertanya kepada kakeknya yang sedang asik menyeruput kopi. Kong. Lalu kakeknya menjawab, "Apa dah, Mat? Jadi gini, Kong, ayo mau nanya nih. Ngapa sih setiap ada kawinan kudu ada silat-silatan dulu, Kong? Ngapa kagak langsung makan aja dah?" Lalu kakeknya pun menjawab, "Eta bocah dasar pul panci. Kekawinan pikirnya kolak tua mulu tontong." Lalu Mamat dengar dan tertawa kecil. Kan ayo penasaran, Kong. Bener itu ya. Jadi gini, sebenarnya kalau di tradisi palang pintu seperti layaknya sebuah gerbang, Kong. Hah? Gerbang, Kong? Gerbang apa, Kong? Gerbang untuk menuju kehidupan yang baru. Jadi kita kayak pindah ke dunia lain, Kong? Itu bukan pindah ke dunia lain. Masa kita kawinan sampai pindah ke planet Mars tuh? Wah, ada-ada aja loh. Iya juga ya, Kong. Lalu kakeknya pun melanjutkan. Jadi pada zaman dulu nih, Kong ya. Jadi palang pintu itu digunakan oleh mempelai perempuan untuk menguji mempelai laki-laki. Hah? Diuji, Kong? Berarti diceknya pakai silat gitu, Kong? Iya, Cuk. Lah, kalau kalah apa gimana, Kong? Atuh kalau kalah, atuh malu, Cuk. Kalau menang gimana, Kong? Kalau menang juga belum tentu jadi saya menantu. Aduh, perasaan kawinan Betawi ribet amat, Kong. Atuh iya, Kong. Namanya juga usaha. Iya, engkong bilangin. Kalau kawin dia mah kagak segampang gorengan, tinggal tunjuk doang. Mamat. Setelah itu, Mamat pun manggut-manggut, mukanya seperti masih setengah bingung. Lalu, beberapa hari kemudian, akan ada perkawinan Betawi lagi. Dan Mamat langsung bergegas untuk menghampiri perkawinan tersebut. Nah, seperti biasa, rombongan laki-laki datang dan diiringi dengan suara tanjidor yang ramai. Tapi tiba-tiba, "Woi, berhenti dulu ente. Mau kemana?" Seorang jawara perwakilan dari perempuan menghadang. Lalu Mamat pun berkata, "Buset, beneran dicegat nih." Setelah itu, perwakilan laki-laki datang dan menjawab jawara tersebut. "Kita kesini bawa niat baik nih, Bang." Lalu jawara tersebut menjawab, "Niat baik kata ente. Emang kalian kesini bawa apa?" "Kita kesini bawa menantu yang baik, sopan, dan insya Allah kagak suka ikutan, Bang." Penonton pun pada ketawa. Lalu setelah itu mereka mulai berbalas pantun. "Kalau gitu jawab dulu pantun aye."
pagi-pagi beli alat. Belinya di Tanah Abang. Kalau ente jago silat, sini lawan kita dulu bang. Setelah itu, perwakilan dari laki-laki tersebut pun menjawab dengan cepat. Siang-siang potong rambut. Potongnya di Keramat Jati. Kita kesini bukan mau nyari ribut. Kita kesini mau jadi menantu yang baik hati. Wah, setelah itu penonton pada ketawa dan bertepuk tangan. Dan akhirnya yang bagian ditunggu-tunggu pun tiba. Itu adu silat. Nah, tapi Mamat menyadari suatu hal. Kok mereka anehnya pada silat, tapi kagak ada amarah ya? Kayak saling hormat aja gitu. Wah, ini hal harus saya tanya nih kangkong saya. Ya udah deh. Setelah itu, Mamat pun langsung kembali ke rumah dan menanyakan hal itu kepada kakeknya. Kang. Akhirnya sekarang ayah mulai ngerti nih tentang palang pintu. Wah, tuh otak ente udah mulai nyala. Atuh iya tong, kok namanya juga Mamat. Jadi gini kong, ayah ngerasa nih ya, kalau di palang pintu itu mereka tuh kayak lagi ngobrol, tapi pakai gerakan kong. Nah, benar tuh Mat. Sini. Jadi di palang pintu itu ada 3 hal penting Mat. Yang pertama ada yang namanya kata Mat. Yang kedua ada yang namanya sikap. Dan yang terakhir itu namanya niat Mat. Hah? Kata, sikap, sama niat ya kek? Kalau kata itu artinya apa kong? Kalau kata itu berarti si pempelai laki-laki itu memiliki kata-kata yang cukup santun, cukup baik, dan tidak pernah berkata kasar. Dan itu bisa dilihat dari pantun yang diucapkan oleh laki-laki tersebut. Nah kong, kalau sikap apa kong? Kalau sikap itu direpresentasikan oleh gerakan silat Mat. Jadi itu menunjukkan bahwa si laki-laki sudah cukup siap dan sudah cukup tangguh untuk menjaga dirinya dan menjaga pengantinnya. Oh, kayak gitu ya kong. Kalau terakhir niat ya kong. Niat itu apa kong? Nah, ini ya Mat, bagian yang paling penting. Jadi kalau ente punya kata yang baik, punya sikap yang baik, itu tuh semua harus dilandasi oleh niat yang baik. Karena gini Mat, sini engkau bilangin, orang di luar itu orang kuat banyak Mat, tapi orang yang punya niat baik cuma sedikit. Maka dari itu orang yang punya niat baik harus punya kemampuan buat jaga dirinya sama jaga orang yang dia sayang Mat. Nah setelah itu Mamat pun terdiam karena sedang mikir keras. Tapi kalau diam-diam gini nggak cuma mikir keras, karena biasanya Mamat juga lagi lapar. Lalu hari-hari berikutnya Mamat pun mulai memperhatikan setiap detail-detail kecil yang ada di kampungnya. Ia melihat bagaimana tetangganya saling berbicara, bagaimana aktivitas dilakukan, dan ia merasa bahwa setiap perkataan yang diucapkan tidak ada kata-kata kasar, melainkan kata-kata yang santun dan penuh hormat. Lalu pada suatu sore Mamat pun memutuskan untuk membuat sebuah pantun. Ayo kalau buat pantun kayaknya keren. Gimana ya? Oh, ayo tahu. Pergi ke pasar beli ikan patin. Pulangnya ketemu si Solihin. Kalau mau ente mau dihormatin, mulut dijaga, hati dibersihin. Asik. Aku juga ya bikin pantun ya. Nah, beberapa minggu berikutnya di sekolah Mamat sedang ada festival bertemakan budaya. Teman-teman Mamat banyak, ada yang nyanyi, ada yang main drama, ada yang main alat musik. Tapi Mamat hadir dengan sesuatu yang berbeda. Ia menjelaskan tentang tradisi palang pintu yang di dalamnya ada pantun dan silat. Pada awalnya penonton pada ketawa dengan kelucuan Mamat. Tapi di tengah-tengah acara tersebut penonton akhirnya mulai terdiam. Bukan karena bingung, melainkan karena mulai mengerti bahwa yang disampaikan Mamat bukan sekedar kata-kata biasa. Lalu, bagian yang diucapkan Mamat itu paling penting. Palang pintu itu bukan sekedar tradisi, melainkan sebuah cara untuk kita melatih untuk saling menghargai, saling menghormati, dan untuk melatih agar kita bisa menjaga diri sendiri dan orang lain. Setelah itu, penonton pun semuanya langsung tersentuh dengan kata-kata yang diucapkan oleh Mamat. Dan di antara barisan penonton, terdapat kakeknya yang tersenyum bangga. Karena mulai sekarang, Mamat mulai mengerti dengan apa itu tradisi palang pintu. Mungkin itu cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.